Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Ayahanda Kiai Haji Abdul Muiz Qurnain Badal Tarikah, yang langsung ditunjuk oleh guru kita Al-Maghfurlah, beserta guru kita Kiai Haji Rusli Qurnain, dan beserta guru kita Al-Ustadz Haji Husnaini yang tadi malam menyampaikan tausiah di hadapan kita, dan yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Mu'in beserta guru kita Al-Ustadz Mansuruddin, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita, dan Bapak Haji Zainal beserta istri yang menjadi perantara sampainya guru-guru kita di tempat ini. Nanti baliknya kami numpang, Abah tinggal. Nah, kami umpat, Abah tinggal. Tapi kami umpat sampai ke Tungkal dan kada bayar. Saya ke Tembilahan, dari Tembilahan pulang ke Tungkal naik Putra Sindu, jarang bayar. Bila hendak bayar, ku bayar biar kada. Karena aku naik Putra Sindu ini seakan-akan naik but dan sanak seruang. Jadi untuk apa membayar kalau but dan sanak? Itulah perlunya punya dang sanak diisi but. Nah, jadi kami numpang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau berkata dalam satu makalahnya, la budda likulli mu'min fi sairi ahwalihi min salasati asya. Tidak boleh tidak, setiap kita orang mukmin ini di dalam keadaan bagaimanapun tidak ada tawaran, harus memiliki 3 macam perkara. Yang pertama, kata beliau, amrun yamtasiluhu, perintah yang menjunjung tinggi ia akan perintah. Makanya orang-orang hebat itu menjunjung tinggi perintah Allah sehingga merasa mesra beramal kepada Allah. Makanya dalam manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau
setiap malam mengkhatamkan Al-Quranul Karim selama 40 tahun, wuduknya isya sampai ke subuh kada batal, maka wajar Sidin bakaramat. Sidin mengumpulkan orang banyak, hendak pengajian, sekalinya hari mendung hendak hujan. Dipandang Sidin mendung tu tegisir. Saya kemarin pergi pengajian, hari mendung tebal, ku pandang tegisir juga, tapi nang tipis, nang tabal tajun, pingkok payung kok. Kayak mana berkeramat, baca Quran kada mau hatam-hatam. Tuan Syekh itu setiap malam hatam. Kalau Imam As-Sirri As-Saqati, beliau menjunjung tinggi perintah Allah, selama 90 tahun kada pernah guring berabah. Beliau kalau guring berduduk, bah aku guru aja bisa juga guring berduduk. Iya, kalau di pengajian. Amun guru terlewat lawas pengajian mulai guring berduduk. Di rumah ada harapan, ada orangnya datang hari ini, coba letak perhatikan lagi ada nang guring berduduk. Memang lihai juga. Wajar beliau berkerama. Di kampung Sidin kebakaran, api sedang menyala, dipandang Sidin pajak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau beribadah kepada Allah setiap malam dibagi tiga. Mendalami ilmu, sepertiga malam hagin beramal ibadah, sepertiganya hagin yang lain. Kalau bulan Ramadan Sidin mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Tapi wajar Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nenek kita umur 70 tahun, jangankan Al-Quran, alifan kada hafal. Sembahyang ayat berlangganan, qul ya qul huwallah. Rakaat pertama imbah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua imbah Fatihah qul huwallahu ahad. Maka ketujuh banget jadi imam. Kedemagan digawil sedikit mencium maju. Anak nang halus dibawa. Begitu berlangganan anaknya hafal, ayat nang bakal dibaca abahnya hafal. Begitu rakaat kedua imbah Ba'amin, anaknya menarik telakung mamanya. Apa jenang anak? Mak, pasti kul huwallah pulang itu. Abahnya gengsilah ayat keanginan, pindah ayat inna a'tayna. Cuman kada tetamu mencari sambungannya. Tak bulik-bulik inna aduh jenang bini kacau nang Tuhan. Kalau kada digini kabila selesainya maka nang bini memberanikan diri menyambungkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kita anak khatam Al-Quran? Tapi paling tidak kita baca Al-Quran. Ayah setiap orang baiat disuruh mengamalkan baca Al-Quran. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari menyuruh anak-anak beliau baca Al-Quran setiap imbah sembahyang subuh, sebelum sarapan, sebelum minum, baca Al-Quran sedapatnya. Itu kata guru kami amalan murah rezeki. Jadi kalau hendak murah rezeki, dapat kebahagiaan dunia akhirat, amalkan membaca Al-Quran imbah sembahyang subuh sebelum sarapan. Jadi saya kalau ditanya orang apa amalan murah rezeki, saya jawab baca Al-Quran imbah sembahyang subuh menjelang sarapan. Kalau ditakuninya pulang apa amalan pelaris dagang, jako jual nang murah pada orang. Kalau orang berjual gula 15.000 sekilo, bantaikan 7.000. Dijamin laris. Umay kada dapat untung. Kita kada bicara untung, yang penting laris. Menghadap untung Al-Quran diamalkan. Itu makanya Imam Syafi'i berkeramat. Sidin sedang pengajian, lampu padam, ambil Sidin daun jadi lampu surut. Kemarin saya juga pengajian, pajah lampu, ku angkat HP, lampu surut aja. Tapi baterainya bang ada. Imam Malik rahimahullah
Beliau beribadah kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, itu memaham Al-Quran dan hadis, mendatangkan guru, punya guru 700 orang. Yang hebat-hebat gurunya 700 orang. Muridnya Imam Malik luar biasa. Kita mana ada pernah punya guru 700 orang. Paling ada guru bertujuh. Itu kita masuk guru silat berdua. Tinggal berlima juga. Anda menyalahkan apa itu tahlilan bid'ah. Imam Malik saja mengatakan sampai pahala tahlil. Awak guru dia bertujuh. Imam Malik gurunya 700 orang. Wajar Sidin berkeramat setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kebila mimpi bertemu Rasulullah. Beliau mimpi malam siang jadi kenyataan. Malam Sidin termimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis air Madinah. Paham Sidin, esok bagi Sidin aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu. Dihadangi Sidin, ternyata yang datang ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kapan malam mimpi siang kenyataan? Tapi bagus, kenapa mimpi kada karuan? Malam tadi termimpi disasahi anjing. Kalau esok jadi kenyataan kemanaan buka. Untung cuman mimpi, kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya berkunyung nyeberang parit. Sekalinya esok Honda ditarik dia lir. 6 bulan nunggak kada bayar. Itu musibah namanya. Kadang mimpi dicuta-cutang musim nomor kulkas. Ini nomor online pulang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, anak disuruh guring malam, subuh dibangunkan, bukan disuruh sembahyang. Tanya mimpi apa tadi malam nak? Melihat warik bahagia. Kemana bukahnya nak? Agak bahaya naik sepeda. Wah hebat tu jabahnya warik bisa bersepeda. Berapa ikong nak saikong, sepedanya syuting digandingakan nakai 18 tu je. Karena sepeda angka 8 warik seikong. Cuman supaya jangan tersalah pasang 2 nomor 18 dengan 81. Kalau kau terbelikah nomornya jangan anak kaina hulu bahaya. Kenapa? Karena wariknya aneh. Warik tu je awaknya warik, muhanya agak mirip abah aja. Mimpi kada karuan. Amal sedikitannya jadi mimpi kada senunuh. Kalau Imam Malik mimpinya luar biasa. Kenapa? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Itu tidak ada tawaran. Kita semua harus menjunjung tinggi perintah Allah, tapi menurut kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu. Kata Tuan Syekh, tidak boleh tidak setiap larangan harus menjauhkan ia akan itu larangan. Makanya Tuan Syekh ini dari ayah beliau, namanya Imam Abu Saleh. Beliau bertafakur di tepi sungai, menahan lapar dan haus. Sekali dibuka mata beliau ada buah apel hanyut. Dikira beliau ini buah yang sudah terbuang, buah yang terbuang di laut lalu diambil dimakan. Setelah habis dimakan baru beliau terpikir mungkin ini ada yang punya, bukan dibuang. Ke sungai, lalu beliau berjalan berhari-hari, ketemulah pohon apel yang tundung ke sungai dan ada buahnya. Berpikir beliau inilah pohonnya, cari siapa yang punya. Ternyata ada orang tua punya rumah di dekat situ, ditanya ternyata punya beliau. Lalu beliau minta halal karena sudah termakan. Ini namanya yang minta halal ini, yang dimintai halal namanya Abdullah Saumai, keturunan daripada Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Kalau Imam Abu Saleh, keturunan dari Sayyidina Hasan, juga cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Abdullah Saumai, ini anak adalah baik. Lalu beliau pasang syarat. Kata beliau, saya mau menghalalkan, tapi ada syaratnya. Kau kerja di rumah saya selama 12 tahun tanpa upah. Tapi karena menghendaki halal, mau beliau bekerja 12 tahun. Sudah habis 12 tahun, hendak pamit pulang. Sekalinya kata Imam Abdullah Saumai, kau baru bisa bulik, harus memenuhi syarat yang kedua, kau harus menikahi anak perempuan saya. Tapi anak perempuan saya lumpuh, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar.
tapi Imam Abu Salih karena hendak ini halal maka setuju. Setelah disetujui, kata Imam Abdullah Saumai, setelah kau menikah 2 tahun kada boleh pindah. Anak saya kada boleh dibawa sampai saya dapat menimang cucu. Sekalinya sudah dinikahi, malam pertama masuk ke kamar, ini Imam Abu Saleh kaget. Kenapa? Karena perempuan yang di dalam tidak sesuai apa yang diceritakan secara zahirnya. Semalaman kadua di beparak. Orangnya tidak buta, orangnya tidak lumpuh, maka bungas pulang dah. Orang belantaraya ini dia ada imbangannya, nangaran syarif kayak pebungasnya. Namun nang ipah pada berkah. Ini syarifah pang, bungasnya luar biasa, ada berani beparak. Imam Abdullah Saumai dengan ilmu kasabnya tahu minantunya bingung. Besok diterangkan kenapa tidak melihat, dia tidak pernah melihat yang diharamkan Allah. Kenapa tidak punya pendengaran, dia tidak pernah mendengar yang diharamkan Allah. Dia lumpuh, tidak pernah menggunakan kakinya melangkah kepada yang diharamkan Allah. Pahamlah, akhirnya dapat anak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, lahir 1 bulan suci Ramadan, langsung puasa. Makanya bayi umur sehari puasa adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, sementara di Jawa Timur ada bayi umur 40 tahun belum puasa. Pikir kok di Belentak nih gini ada bayi 40 tahun belum sanggup puasa, ada juga. Ini karamahnya luar biasa. Karena orang tuanya menjaga daripada makanan yang diharamkan, luar biasa anaknya lahir menjadi Sultanul Aulia yang sekarang ini kita hauli. Maka kuncinya hidup barakah. Hati-hati di dalam memakan rezeki, harus yang halal. 2. Yang ketiga, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa qadarun yarda bihi. Qadarun itu artinya takdir. Kawan saya ada yang mengartikan kalau qadarun takdir, kalau dibaca kidrun rinjing. Sikit juga kalimatnya sama, cuman beris lain. Kalau qadarun takdir, kalau kidrun rinjing, kalau qadir laki ijum. Jadi sedikit jadi berisnya. Aku minta maaf kalau sama ngaran. Kita harus rida dengan takdir Allah. Kenapa? Sebab karena sehebat apapun kita tidak bisa menembus pagar takdir Allah, kada bisa. Makanya kita hidup harus menerima takdir. Makanya Tuan Syekh itu mu'anakatul ikhlas wa taslim. Rangkulan beliau hidup ikhlas dan berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Cuman dalam kitab Risalatul Mu'awanah, walil mutawakkili nasodik, bagi orang yang bertawakal yang bujur, yang benar itu ada 3 tanda. Pertama, alla yarjua wa la yakhafa illallah. Dia tidak pernah mengharap, tidak pernah takut kecuali hanya mengharap dan takut kepada Allah. Model begini dia berani berkata yang hak sekalipun beresiko, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata yang hak beresiko luar biasa. Yang kedua, orang bertawakal itu alla yadkhula qalbahu hammur rizki. Hatinya kada pernah kemasukan prihatin tentang urusan rezeki. Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Amun rezeki kita ada, sampai aja tuh. Amun rezeki kita kada ada, kayak apapun dikejar pun kada dapat. Karena rezeki itu ibarat bayangan. Bayangan itu berlari kita mengejar, kalau orang hebat bagaimanapun kada dapat. Tapi bayangan itu kalau kita tinggalkan dia mengejar kita. Makanya bayangan orang kada kau di kapong. Kapong ha bayangan kawan. Tapi kalau bayangan kita kada usah di kapong, kita tinggalkan jennya 4. Tapi kalau bayangan kawan kejar ha, jejak ha bayangan kawan do. Belinya bergerak hilang aja pulang. Lain pang bayangan kita. Lain rezeki kita. Saya di kantor aliyah hendak minuman, makan gambung. Gambung itu di tangan saya sudah ku ikuti. Guru datang, Kiai Hasan Basri datang,
Lalu ku lepas gembung tu di piring. Berdiri saya bersalaman. Lalu kiai tadi duduk pas di kursi kunang tadi. Sekali sidin mambil banyu, mambil gembung, pas gembung kunang ku ambil tadi. Kenapa? Ada tulisanku di situ. Walaupun sudah di tangan, tetap terlepas. Itu rezeki beliau, bukan rezekiku. Makanya kita kada usah prihatin. Namun rezeki kita ditulak-tulak yang sampai surpi dah membuktikan. Saya mengisi pengajian. Sudah ngisi pengajian, habis pengajian diajak makan. Saya tidak mau karena satu pengajian lagi sudah nunggu. Aduh, kata panitia dah enak. Ustaz kalau kada makan hulu, jaku kada enak juga. Aku perai kada pada. Sudah nikmat saya, rezeki saya nikmati aja oleh kawan-kawan. Kada Ustaz aja tunggu satu mat, lari dia ambil bunda. Lepas tu kada lawas datang membawa sangki asoy. Dikasihnya saya masuk mobil aku japa-japa di sangke itu supan yok membuka ada pang santri di higa ku japa-japa jaku men bersatang hundang galah berarti sekalinya beli di lidi rupanya sate rupanya sekali ku buka dalam sangke 4 bungkus satenya nangaran rezeki ditulak kada kawa malah bebanyak kalau aku naik tadi sebungkus gak dapat karena aku tulak jadi 4 bungkus. Makanya buaya rezeki itu bagus ditulak-tulak saja gitu. Insya Allah luput bujur apa kebetulan bener juga. Kalau rezeki kita untuk apa prihatin? Allah yang mengatur. Setiap hidup ada 2 yang pasti. Setiap hidup pasti ada rezekinya. Setiap hidup pasti mati. Setiap hidup nih kalau ini ada rezekinya kada mau mati walau tuha. Tapi kalau rezekinya habis walau anom. Di Banjar ada kejadian. Orang ini garing parah banget sudah. Ada kawannya menghilangi begaya. Sekalinya ambil tali. Orang garing uyuh ambil tali ukurnya. Nyaman dia belum nampak mati. Sekalinya 3 hari kemudian yang ukur itu mati. Yang garing 3 tahun kan mati-mati belum. Itu rahasia Allah. Jadi rezeki hidup Allah yang menentukan. Maka kita kada usah prihatin. Yang ketiga, orang yang bertawakal itu alla yattariba kalbuhu fi mazanil khauf. Hatinya kada pernah guncang di tempat-tempat yang diduga ada bahayanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau sedang mengisi pengajian. Sidin bicara masalah takdir. Rupanya dapat ujian, jatuh ular bewisa, maka ganal ularnya. Kemarin aku bicara takdir, sekalinya hunda aku tumbuh orang. Marah kada apa-apa. Ya aku kebetulan mungkin. Bicara lagi takdir aku, sekalinya sandal miradu aku hilang. Maka sandal miradu itu 400. Hari ini kenapa aku berani bicara takdir? Karena aku pakai sandal capal. Mudah-mudahan hilang sandalku. Nyaman kapal bisa ganti nang hanyar begitu. Sandal buruk kada mau hilang, aku malah banget. Sandal miradu hilang, makanya aku berani bicara takdir. Karena sandalku buruk. Nak ambil Sekalinya jatuh ular ganal. Semua jamaah berlarian kecuali Tuan Syekh. Ular itu melangak, melayap menuju kepada beliau, melilit lehernya, masuk ke lengan baju sebelah, melayap di awak, keluar di sebelah. Tapi ular itu pergi. Ujar Sidin, kalau kada ada takdir digigit ular, walau ular masuk ke dalam baju, tidak akan pernah digigitnya. Tapi kita kada boleh praktik. Kalau kita praktik itu namanya ketinggian ilmu pada amal. Ilmunya bujur, amalnya meliset. Kalau beliau praktik cocok amal lawan ilmunya. Jangan pulang kena berjalan bulik tetap ular sambur melangak hendak menyambur. Alah, dari samburnya surong betis itu bungol tambuk namanya. Saya sembahyang maghrib di kampung orang. Saya masbuk. Jadi setelah masbuk tadi tahiyat akhir gugur tabuan. Maka tabuan kampung ini lama-lama kenal pada ibu tangan nih hirang. Sekalinya tahiyat terakhir gugur tabuan itu melayap menuju ke aku. Banyak kayak kekanakan di sampingku kehendakku kekanakan nih menguirakan. Rupanya malah hayu aja kekanakan. Aku takati kanting hendak ampih malulah orang segagah saya takutan dengan tabuan. Apa kata dunia? Orang bilang aku ini mirip Afgan.
Orang yang bilang bukan aku. Nah, orang dari Jawa sana nelpon aku, Ustaz katanya kayaknya mirip Afgan. Jadi aku pada tahu kalau aku ini gagah. Nah, jadi aku coba santri bukakan videonya, bukakannya videonya di mobil, melihatnya aku Afgan bajunya pakai kacamata, agak berlubak HPP-nya, judulnya Kehilangan Cinta nyanyinya. Sekali ku perhatikan dasar mirip orang aku. Makanya kita apa yang ditakdirkan Allah ridha, ditakdirkan Allah baik, alhamdulillah. Kada baik bersabarlah. Kita ini banyak sudah diberi kebaikan oleh Allah. Kehidupan kita kada pernah minta, tapi diberi Allah. Kehidupan ini betul-betul anugerah Allah. Kita kada pernah minta. Kemudian alat hidup dikasih Allah, butuh melihat kasih mata, 2 pulang matanya supaya jelas melihat, disuruh banyak melihat kekuasaan Allah supaya bisa dimasukkan ke hati, mata diandak 2 di hadapan kedua-duanya. Kenapa tidak ditaruh di belakang? Padahal kalau mata itu di hadapan sebiji, di belakang sebiji pas banget. Kalau ada orang memanggil, kan mengulih lagi. Karena sudah ada persiapan mata di belakang. Kenapa mata di hadapan kedua-duanya? Isyarat kepada kita, kalau hendak selamat, hendak maju hidup, jangan memandang ke belakang. Pandang ke hadapan. Jadi supir supaya selamat, jangan mandang ke belakang, mandang ke hadapan. Hidup kalau hendak bahagia, jangan mandang masa lalu. Karena kadang-kadang setiap kita mesti ada punya masa lalu. Apalagi kawin orang janda, banyak masa lalunya. Anaknya 3, cucu 4, apakah dia punya masa lalu? Kita nih apalagi gagah, banyak punya masa lalu. Saya nih waktu sekolah PHI banyak nah hendak anakku. Cuman aku kan tahu, itu nah bedanya. Butuh mendengar dikasih Allah telinga, bersebelahan pulang diandak Allah. Pada caranya digendingakan bagus, jadi nahap corongnya. Tapi kenapa bersebelahan isyarat kepada kita, kalau hendak menilai seseorang, jangan mendengar cerita sebelah pihak, tapi dengarlah nang sebelah pihak, baru dinilai. Kita ini kadang-kadang mendengar sebelah pihak langsung sari, padahal belum tentu. Makanya gunakan telinga bersebelahan. Dikasih, kita butuh menyicip makanan, dikasih ilat. Butuh berpikir, dikasih hati. Kenapa ilat syutingannya? Kada sama mata. Kenapa hati syutingannya? Kada sama telinga. Itu isyarat katanya dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya lidah hati hanya selalu ingat kepada yang satu. Makanya kita ini dalam keadaan apa saja ingat Allah. Hendak makan mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang disebut. Bila sudah selesai makan, Alhamdulillah, Allah yang disebut. Sebenarnya bukan menghadang meriga. Kita ni menimbah makan, mun kada meriga, kadang-kadang kada baca alhamdulillah. Mun sudah meriga, baru alhamdulillah. Mun kada meriga ramai kada sembunyian. Padahal imbah makan alhamdulillah, ingat Allah. Ketika dapat nikmat, kalau kita membaca alhamdulillah, kata Nabi, amanun li zawaliha. Nikmat tu aman kada bakal hilang. Bahkan ada nikmat yang hampir hilang, dikembalikan Allah. La in syakartum la azidannakum. Saya membuktikan. Saya diundang ceramah halal bihalal, takulan bilu kiri, tak napa ngarannya ya, di Sabantayan apa karena sebelah sananya. Jadi dia minta malam ketiga hari raya. Saya bilang kalau malam ketiga but panuh, jakun malam kelima aja hakun. Rupanya besok anak berangkat, malam tuh saya kena penyakit diari. Jam 3 kena diari. Kalau kada paham diari, behiraan. Kada paham behiraan, mencret. Kada paham mencret, sakit parut. Kada paham juga bungol. Sudah 4 macam dah. Jadi menunggu jam 8 tuh, berapa kali saya masuk ke WC. Ditelepon saya dari tempat, bagaimana kabar Ustaz? Saya jawab, alhamdulillah sehat, pada parut sakit. Kenapa? Yang sakit kan cuma parut, yang sehat kan banyak. Mata masih sehat,
telinga masih sehat, kepala masih sehat, tangan masih sehat, syukuri nang ada. Kita ni kadang kebanyakan mengeluh, nang sakit cuma semacam, nang sehat 4-5 macam, kada disyukuri, nang malah mengeluh. Makanya syukuri nang masih sehat. Alhamdulillah, nanti nang sakit disembuhkan Allah. Ujar orang Roma, batalkan aja. Saya bilang kada nyaman membatalkan karena yang menaruh itu saya waktunya. Kata orang rumah saya, daripada tercirit dalam bot katanya. Nanti begelar Ustadz cirit, aku pikir betul juga nih. Begelar Ustadz cirit berapa derajat turunnya dari Afgan ke cirit begitu. Aku walaupun bagaimana janji tetap ditunaikan, tapi bagaimanapun kan kita perlu menjaga imet kah? Pokoknya wibawa perlu dijaga. Jadi aku bakal ada pampes cucuku tertinggal. Aku ambil nang beculuk tuh. Kan kada sadang ku gunting. Panggil anakku, jako tolong jahitakan ke silawar handap bapak. Untuk apa pak? Jako mau kecirit disedutnya. Jadi kada ketahuan. Oh ja anakku kada usah pampis pak, soptek saja. Karena kalau soptek kada boleh dijahitnya langsung belem. Beh, jako kada tahu aku. Caka tahu dari tadi ku tuntan soptek ke rumah. Gimana tahu? Akhirnya aku kata bilahan pakai soptek. Aku ngomong, ya Allah kada nyaman lalu asal gaji-gajian duduk. Tapi kada peduli, yang penting jangan tercirit begitu. Tapi alhamdulillah sampai ke tempat selamat aku. Dia ada tercirit di jalan. Kenapa? Karena kita bersyukur. Jadi dapat nikmat ingat Allah. Tersalah bercakap astagfirullah. Ada janji insya Allah. Allah teringat. Kemudian apabila menghadapi nang kada disukai, la haula wala quwata illa billah. Kalau dapat musibah, innalillah. Setiap hari selalu berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berzikir selalu mudah-mudahan di akhir hayat nanti membawa kalimat zikir itu. Karena kita nih hendak meninggal dunia itu penentuan. Orang yang ahli zikir pun hendak meninggal dunia masih dapat godaan. Kata Habib, ada Habib menceritakan Imam Ahmad bin Hambal hendak meninggal dunia, dibisikkan talqin zikir kepada yang hendak meninggal, sekalinya beuling kepala sidin. Begitu sakarat maut ditalkinkan zikir beuling kepala, 3 kali mentalkinkan zikir beuling kepala ketiga-tiganya. Sedih anak beliau, tapi dikembalikan Allah seperti semula. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bercerita, kau mentalkinkan saya sudah baca zikir itu, tapi kenapa saya beuling kepala? Begitu kau talkinkan saya, iblis mengajak saya, maka saya beuling kepala. Kau ulang lagi, diulang iblis lagi. Kau ulang lagi, diulang iblis. Itu Imam Ahmad bin Hambal, begitu besar ujian, apalagi kita. Makanya ada kiai yang selalu menangis, takut kalau tidak husnul khatimah, selalu berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kiai ini bingung burung. Kiai ini bingung burung, tapi kiai itu bingung burung hari-hari dilajari berzikir. Kalau di Jawa masih ada kiai bingung burung. Guru kami bingung burung, jadi Pekalongan. Nah, jadi cuman kiai kan kalau bingung burung, kiai itu mengajari berzikir. Di kampung kami banyak orang bingung burung, tapi pagi-pagi bukan dilajari berzikir, dilajari berqiraat, dikatek ke bangun guring, tut katut aja. Sekali menggulung tapih, tut katut aja. Sekali pulang menggulung. Aku boleh menarusakan panjang kisahnya. Aduh, ada orang lalu merawat, kayak boleh bisa kepada lain makamnya. Ini setiap hari dilajari berzikir. Jadi burung kiai ini bisa berzikir. Kiai ini hendak pengajian. Lalu dipanggil santri, ujar kiai, santri tolong beri makani burungku nih, aku hendak tolak pengajian. Lalu santri ini ngasih makan, diingat mengunci lawangnya. Rupanya pas kiai bulik, kucing masuk. Begitu kucing masuk, kiai melihat kucing masuk, bancap sidin, menjambak kucing supaya jangan jambak burung din. Ternyata tadi dulu kucing menjambak burung itu. Begitu dijambak kucing burungnya, ngat mati langsung. Padahal berzikir ini bisa. Begitu mati, ngat selesai. Berarti terakhir kata-katanya ngat begitu. Kiai menangis.
sedih berminggu-minggu kan mengajar. Sedih sidin. Santri ini menduga sidin sedih karena burungnya mati. Lalu santri musyawarah. Ujar santri kayak apa kita musyawarah? Kita sumbangan, kumpulkan duit, menukar burung, hagin mengganti burung kiai nang bisa berzikir tadi. Kita carikan burung nang lebih pada burung sidin. Mun ada nukar burung nang bisa ceramah. Jadi menjadi balangan ada ngalih lagi. Mana ada burung bisa ceramah? Cuman kalau ada tukarai burung nang hebat bepandir. Bawa ke hadapan kiai. Pak Kiai, kami minta maaf, kesalahan kami sampian bersedih karena burung sampian meninggal dunia. Ujar kiai, siapa nang sedih? Aku kada sedih kada burung mati. Nang aku sedih itu burungku tuh setiap saat berzikir kepada Allah, tapi matinya ngak. Kita nih khawatir setiap saat berzikir kepada Allah, matinya kada tahu kita belum. Makanya aku menangis di sidin. Makanya selalu orang hebat itu takut ilmunya tidak teramalkan. Nang sudah beramal takut kalau amalnya kada ikhlas. Nang sudah ikhlas takut kalau amalnya tidak husnul khatimah. Maka selalulah kita memohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan dengan mengagungkan orang yang dimuliakan Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan sebab kepada kita dosa diampuni Allah berganti dengan rahmatnya, dan menjadikan sebab kita mendapatkan husnul khatimah, karena Tuan Syekh sudah berkata orang yang mengikut beliau tidak akan mati kecuali dalam keadaan mati yang taubat shadiqah, taubatan shadiqah, dan dia tidak mati kecuali membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.